Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam materi kimia dasar berikutnya, yaitu kesetimbangan larutan. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya. Ya, jadi materi berikut ini masih tentang larutan adalah keseimbangan larutan. Ya. Jadi artinya keseimbangan kimia bentuk larutan. Jadi kalau pada gambar gelas piala ini, jadi sebenarnya ada padatan zat yang sukar larut, kalsium fluorida, JS padat, tuh, yang sebagiannya itu terlarut. Nah, yang terlarut dari padatan CaF2 ini membentuk atau terurai menjadi ion-ionnya Ca2+ dan F-. Tuh. Nah, jadi karena kelarutannya kecil, sehingga dalam larutan CaF2 itu masih tersisa padatan. Dan di dalam larutan ada ion-ionnya, yaitu ion kalsium dan ion fluorida. Nah, kalau nanti pada stoichiometrinya, jadi CaF2 itu akan terurai menjadi Ca2+ dan 2F-. Nah, sehingga konsentrasi Ca2+ itu sama dengan konsentrasi CaF2 yang terlarut. Nanti kita bahas itu lebih lanjut. Sedangkan konsentrasi ion F- 2 kali dari konsentrasi CaF2 yang terlarut. Kenapa kok 2 kali? Karena perolehan ini menjadi Ca2+ dan 2F-. Ya. Nah, jadi yang dimaksud keseimbangan larutan itu, dalam larutan biasanya ada bentuk padatannya yang tidak larut sempurna karena memang kelarutannya yang kecil. Nah, kemudian di dalam larutan ada ion-ionnya dari zat yang sukar larut ini. Dalam hal ini kalsium fluorida. Nah, jadi untuk bisa mempelajari ini dengan baik, ya. Nah, jadi kita ingatkan gitu ya, stoichiometri ya, tentang stoichiometri, arti indeks dan koefisien. Nah, jadi indeks ini CA-nya 1, F-nya 2. Nah, kemudian koefisien itu nanti ini terurai menjadi Ca2+, koefisien 1 dan 2F-. Jadi indeks di belakang adalah bilangan-bilangan di belakang atom-atom dalam satu molekul, sedangkan koefisien adalah bilangan di depan ion-ion yang hasil peran. Nah, kemudian pergeseran keseimbangan, jadi, nah ini reaksi setimbang. Jadi ya. Kemudian perhitungan pH, karena nanti peran fungsi pH dalam kaitannya dengan keseimbangan larutan ini ya, jadi keseimbangan zat yang sukar larut. Oke, ya. Nah, materi dasar untuk masuk ke dalam materi intinya, ya, saya mengingatkan kembali tentang keseimbangan kimia. Nah, reaksi setimbang biasanya ditandakan dengan ini, tidak satu arah ke kanan, tapi bisa bolak-balik, ya. Apakah dua itu artinya ke kanan dan ke kiri, ini dia digabung, artinya ini setimbang, reaksi ke kanan dan reaksi ke kiri. Nah, reaksi setimbang itu contohnya ini ya, jadi gas N2 H2 menjadi, nah, jadi ini koefisiennya 1, 3, 2, indeksnya itu 2, ini 1, 3. Nah, oke. Ya, jadi koefisien di depan zat-zat dalam satu reaksi 1, 3, 2, indeks di belakang atom-atomnya, ya, 2, 1, 3. Oke. Reaksi setimbang disebut juga reaksi reversible, dapat balik, artinya ke kanan dan ke kiri bisa. Nah, merupakan reaksi yang mempunyai ciri-ciri. 1,
produk ini nih, jadi produk yang ada di kanan, ya, itu dapat bereaksi. Nah, jadi dalam hal ini karena satu itu terurai, ya. Jadi kalau dua itu berarti bisa bereaksi membentuk reaktan kiri. Ya, jadi produk bisa terurai atau bereaksi kembali membentuk kiri. Reaktan tidak habis ini, jadi yang ada di kiri itu tidak habis, berarti masih ada. Ya, berarti dalam keseimbangan itu ada N2, H2, dan NH3. Ya, nah, ini tersisa, ini terbentuk. Reaktan tidak habis dalam sistem terdapat campuran dari reaktan ini N2H2 dan produknya NH3. Ya. Jadi ini tidak habis, ini terbentuk. Nah, tetapan keseimbangan itu ya dirumuskan kalau ini dalam kalimat ya. Nah, NH3 kuadrat berpangkat 2 ya dibagi N2 pangkat 1 dan H2 pangkat 3. Jadi kalau dengan kata-kata itu secara umum K rumusannya adalah ya konsentrasi zat di kanan dibagi konsentrasi zat di kiri dengan masing-masing konsentrasi berpangkatkan koefisiennya. NH3 koefisiennya 2, N2 koefisiennya 1, dan H2 koefisiennya 3. Jadi nanti ada di belakang. Ya, setelah ada di tayangan berikutnya. Nah, harga ini tetap keseimbangan ini tetap selama temperatur tidak berubah, tetap. Ya. Jadi tertentu. Jadi tidak usah dihafalkan harganya, tapi dari mana asalnya. Nah, tapi bisa dihitung. Ya. Oke. Nah, keseimbangan dapat bergeser. Jadi artinya dapat bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau ada perubahan, salah satunya adalah konsentrasi atau banyaknya zat. Nah, apabila banyaknya atau konsentrasi salah satu zat diubah itu bisa ditambah atau dikurangi. Nah, prinsip keseimbangan adalah keseimbangan akan bergeser ke arah itu ke kanan atau ke kiri, ya, ke arah yang tidak ditambah atau yang dikurangi. Bukan tidak dikurangi ya, yang tidak ditambah bagian yang ya, sisi yang dimaksud tidak ditambah itu tentunya zat-zatnya gitu ya, yang tidak ditambah atau yang dikurangi gitu ya. Oke, artinya kalau balik sini artinya kalau ini N2 atau H2 ditambah ya atau dikurangi itu bisa kiri bisa kanan tergantung pada tujuannya ya, nanti kita lihat pada kepentingan dari pembahasan ini ya. Nah, artinya kalau yang di kiri ditambah, misalnya N2, maka bergeser yang tidak ditambah. Tidak ditambah itu bukan H2, tetapi ke arah yang tidak ditambah itu, yang kanan tidak ditambah. Atau, ya, kalau NH3 dikurangi, maka bergeser ke arah yang dikurangi. Berarti bergeser ke yang kecil. Nah, itu ya, yang kecil. Ya, jadi artinya yang sedikit. Jadi kalau balik sini, jadi bergeser ke arah yang tidak ditambah. Karena itu bagian kanan atau kiri ya. Atau bagian yang dikurangi itu bisa kanan bisa kiri. Nah, jadi kalau secara umum bagian yang jadi apa ya? Yang kecil tidak ditambah kan menjadi besar. Ya, misalnya ditambah kiri berarti kiri jadi besar, ke arah yang kecil itu kanan. Atau kanan dikurangi berarti yang kecil itu kanan, berarti bergeser ke kanan. Oke. Ya. Nah, contoh reaksi tadi, keseimbangan tadi N2H2 menjadi NH3 ya. Konsentrasi atau banyaknya zat di kiri itu bisa N2 dan atau keduanya atau salah satu, biasanya salah satu gitu ya. Nah, kalau yang di kiri itu ditambah N2 atau H2 ditambah, maka ini yang tidak ditambah, tidak berarti ke kanan, tidak ditambah. Oke. Nah, ke kanan itu artinya ya ke kanan berarti zat yang di kanan itu bertambah. Ya bergeser ke kanan berarti ditambah. Kenapa jadi bertambah? Karena bereaksi. Jadi yang kiri bereaksi. Setelah ditambah N2 misalnya, N2 ditambah bergeser ke kanan. Berarti kanan makin besar karena N2 yang ditambah tadi bereaksi dengan H2.
Nah, berarti H2 nanti jadinya berkurang. Ya. Nah, jadi ini. Keseimbangan bersih ke kanan. Produk NH3 bertambah. Dari mana? Karena N2 tadi yang ditambah tadi bereaksi dengan H2 membentuk NH3. Jadi kalau kenapa? Karena harga K-nya tetap beda. Harga K-nya tetap. K-nya tetap. Ya, kalau ini ditambah berarti makin besar. Supaya ini tetap berarti yang atas juga harus makin besar. Artinya bergeser ke atas. Ke atas itu ke kanan. Ya, ke kanan. Oke. Ini. Jadi atas itu kanan ini. Nah, atas itu kanan. Oke. Ya. 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 Sebaliknya, jika zat yang di kanan, kanan dalam ini NH3 dikurangi, bergeser ke arah yang kecil yang dikurangi, berarti ini artinya ya, N2 dan N2 dapat bereaksi lagi membentuk NH3 supaya, supaya harga K-nya tetap. Kalau ini dikurangi berarti makin kecil. Ya, kalau makin kecil berarti K-nya makin kecil. Supaya K-nya tetap berarti ya. Nah, jadi ini kudu ditambah. Nah, ditambah dari mana? N2 dan N2 bereaksi. Tuh, agar K-nya tetap. Prinsipnya harga K tetap selama temperatur tidak diubah. Oke. Nah, itu pada keseimbangan gas. Sekarang pada keseimbangan zat padat ya, dalam pokok bahasan kita itu akan di sini. Ya. Nah, zat padat yang sukar larut seperti tadi CaF2. Nah, contohnya PbCl2. PbCl2 padat dilarutkan dalam air terurai menjadi Pb2+ dan 2Cl-. Ya, nah, jadi kalau dalam gambaran tadi diganti. Ini diganti PbCl2 ya, padatan dalam air, bentuk padatan. Ya, dalam airnya ada Pb2+ dan Cl-. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi ini dalam larutan. Ya, ini masih tersisa bentuk padatan. Ya, karena kenapa? Ya, karena PbCl2 itu sukar larut. Jadi kalau mudah larut itu contohnya NaCl ya. NaCl garam dapur itu mudah larut. Ya. Nah, boleh dikatakan melarutkan NaCl itu tidak ada sisa padatan NaCl, tapi karena ini sukar larut, ya. Nah, karena ini sukar larut, ya. Nah, oke. Nah, jadi ini yang larut terurai menjadi ion-ionnya Pb2+ dan 2Cl-. Mudah-mudahan masih ingat valensinya. Pb valensinya 2, Cl valensinya 1. Berarti muatan Pb2+, Cl-. Nah, jadi indeksnya keluar sebagai koefisien. Indeksnya 1. Ya, indeksnya 2 sebagai koefisien 2. Nah, harga K kanan per kiri sebenarnya. Nah, kirinya itu padatan. Nah, padatan itu sama dengan satu satuan sehingga tidak perlu dituliskan. Jadi K adalah konsentrasi zat-zat yang di kanan berpangkatkan koefisien. Ini koefisien 1, ini udah. Ya. Nah, jadi seperti tadi cuman tidak menyertakan rumusan ini. Ya, pada rumusannya tidak menyertakan PbCl2 yang padat karena padatan itu tidak menggeser. Jadi kalau kanan kiri ditambah, karena bentuk yang ditambah itu padat, tidak menggeser ke kanan. Artinya kanan tidak berubah, tidak bertambah. Ya, kecuali nanti kalau di kiri, ya kiri yang ditambah nanti ada. Ya. Kiri ditambah, misalnya Cl bereaksi dengan Pb, maka terbentuk PbCl2, artinya endapannya makin banyak. Nah, penambahan zat padat yang kiri tidak menggeser keseimbangan ke kanan, jadi tidak. Jadi konsentrasinya tetap, K-nya tetap, ya, nah, K-nya tetap. Pb timbal dalam bahasa sehari-hari itu timbal adalah salah satu logam yang berbahaya, gitu ya. Jadi beracun dan berbahaya. Jadi ini. Nah, kadarnya di dalam air harus di bawah ambang batas, ada nilainya itu ya. Jadi di misalnya BPOM itu masih ada udah. Jadi karena ini bahan B3 beracun, ini bahan beracun dan berbahaya ya. Di bawah ambang batas ya,
yang diperkenankan. Ya, diperkenankan itu artinya boleh ada asalkan tidak melebihi batasnya. Nah, bagaimana cara melakukan supaya di bawah batas? Nah, jadi ya, oke, ini di bawah batas. Karena yang beracun ini, yang berbahaya ini, bukan ini. Nah, jadi ini dikecilkan berarti harus digeser ke kiri, supaya berkurang. Caranya, nah ini ditambah pasangannya PB dalam ini CL, supaya kalau ditambah supaya K-nya tetap, ini ditambah supaya K-nya tetap, berarti ini berkurang. Nah, artinya berkurang, jadi CL yang ditambahkan tadi bereaksi dengan PB membentuk PbCl2. Berarti PbCl2-nya endapannya makin banyak. Ini makin berkurang sehingga diupayakan sampai di bawah ambang batas. Berarti ya, ada hitungannya, yaitu ngitung ini. Ya karena ini tertentu, ngitung ini supaya ini minimal. Ya. Jadi itulah ya pengerti keseimbangan kimia itu digeser ke kiri dengan cara ditambahkan pasangannya ini. Ya. Nah, jadi ini kita mulai menguak. Kenapa kok kita mempelajari yang sukar larut? Ya, yang padahal mungkin artinya pikiran sederhana tidak ada gunanya gitu ya, karena sukar larut. Nah, justru jadi pemikiran itu perlu dilakukan revisi gitu ya. Nah, jadi dikurangi ini karena adanya ini berbahaya. Ya, beracun, bahan berbahaya dan beracun gitu. Tuh, yang harus diperkecil ya adanya dalam air supaya tidak melebihi batas. Kalau ada apalagi dia teman akan tertimbun dalam tubuh, beracun, menyebabkan jadi sakit kalau kerusakan jaringan. Oke. Nah, bagaimana cara mengurangi kadar ion Pb2+ dalam air? Ya, dalam air. Menggunakan prinsip pergeseran keseimbangan kimia yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tapi keterangan ini. Ke dalam reaksi setimbang tersebut. Nah, jadi reaksi setimbang ini ya, ditambahkan pasangannya Cl-. Dari mana Cl-? Misalnya dari NaCl, garam zat yang mudah didapat, murah gitu ya. Jadi kan murah mudah didapat. Maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Ke kiri tidak yang ditambah gitu ya. Jadi yang ke kiri. Jadi kalau balik lagi, Cl ditambah bergeser ke kiri, berarti ini makin banyak, justru ini makin kecil. Ya, dari mana makin kecilnya? Karena bereaksi dengan Cl yang diperbesar tadi supaya K-nya tetap. K-nya tetap mengarah ke tetap K, harga K yang tidak berubah tetap. Ini ditambah berarti ini kudu berkurang supaya K-nya tetap. Oke. Nah, jadi ya keseimbangan bergeser ke kiri. Nah, artinya apa kalau bergeser ke kiri? Cl- yang ditambahi tadi ya, itu bereaksi dengan ion Pb2+ membentuk endapan PbCl2. Ini ya. Jadi Cl- ditambah bereaksi dengan Pb membentuk PbCl2. Berarti PbCl2 makin banyak, Pb-nya makin sedikit sehingga mengarah bisa diatur supaya di bawah ambang batas. Yang diatur apa? Penambahan ini. Jadi penambahan pasangannya. Supaya K-nya tetap, ini ditambah, Pb-nya berkurang karena proses bereaksi membentuk PbCl2 endapan. Ya. Nah, jadi prosesnya adalah mekanisme atau dampaknya ya. Jadi Cl- yang ditambahkan tadi bereaksi dengan Pb membentuk endapan PbCl2. Berarti endapan PbCl-nya makin banyak. Makin sedikit Pb2+. Kenapa? Karena bereaksi dengan Pb ya, dengan Cl ya, membentuk PbCl2. Berarti bereaksi menjadi makin sedikit ya, diatur supaya di bawah ambang batas. Nah, PbCl2-nya makin banyak ya. Endapan PbCl. Nah, prinsip ini yang menjadi fokus materi ini ya. Jadi mengurangi kadar logam berat yang merupakan kelompok B3
beracun dan berbahaya. Ya, jadi bahan beracun dan berbahaya. Oke. Nah, BB. Ya, ya. Jadi manfaatnya apa? Nah, jadi mencegah polusi. Nah, mencegah polusi gitu ya. Jadi mengurangi kadar polutan. Ya, ya. Ya. Nah, jadi pokok bahasan dan manfaat dari materi tayangan ini ya. Jadi pokok bahasan materi kelarutan dari senyawa yang sukar larut itulah. Nah, jadi kenapa kok kita mempelajari yang sukar larut? Ya, terutama dari logam-logam berat yang berbahaya B3, Ag, Pera. Kalau dalam urutan pasti dalam bentuk ionnya. Ya, jadi yang Pera, Merkuri, Timbal, gitu ya. Itu ya. Ini antara lain ya. Ya. Jadi SN, arsen dan sebagainya. Nah, kemudian ya, kemudian ini harus dikurangi tadi. Nah, jadi untuk itu, nah, jadi kimiawan ya, atau farmasis yang belajar kimia dengan baik memantau dan meminimalisir kadar logam berat berbahaya B3 itu ini ya dalam minuman yang dikonsumsi, misalnya AMDK, air minum dalam kemasan ya. Nah, dan air limbah industri supaya tidak mencemari lingkungan ya. Nah, ya, agar konsentrasinya di bawah nilai ambang batas yang diperkenankan. Ya, artinya boleh tetapi tidak boleh banyak, ada batasnya ya. Nah, manfaatnya mahasiswa yang sudah mempelajari ini dengan baik memahami prinsip dasar untuk meminimalisir ya logam-logam berbahaya ini, ion-ion logam berbahaya ini ya. Nah, pencemaran lingkungan utamanya perairan dari limbah B3, nah, bahan beracun dan berbahaya hasil proses industri. Ya, ya jadi ini manfaat gitu ya. Jadi lulusan kimia atau farmasis tidak cuma bisa melakukan pemantauan tapi juga mengukur ya, jadi tahu caranya untuk meminimalisir dan kemudian melakukan pengukuran ya, nah, jadi materi intinya ya keseimbangan larutan ini, jadi CaF2 padatan solid yang sukar larut, tapi sebagian sedikit yang larut itu menjadi ion-ionnya Ca2+ dan F-. Nah, jadi kita bicarakan tentang kelarutan ini. Nah, kelarutan supaya bisa dilakukan upaya ya penambahan sampai dengan di bawah ambang batas. Ya, jadi katakanlah maksimumnya itu ambang batas, tapi kalau bisa di bawah. Ya, nah, jadi kelarutan dari zat yang sukar larut. Ya, kalau kita bicara NaCl tidak ada kelarutan. NaCl itu larut berapapun dalam air. Ya. Nah, jadi garam dapur larut dalam air, tapi kita bicara ini karena Na tidak berbahaya, walaupun berbahaya juga ya. Jadi Na bisa dalam NaCl bisa menyebabkan tekanan darah meningkat tinggi. Nah, tapi ini terutama yang berbahaya. B3 ya, B3. Nah, kelarutan zat dalam air itu dibagi dua. Zat yang dalam air itu kelarutannya dibagi dua. Yang mudah larut ya disebut larut gitu ya. Jadi misalnya garam dapur, kalium nitrat dan sebagainya banyak. Nah, kita bicara yang ini. Yang sukar larut disebut tidak larut. Nah, tidak larut sebenarnya bukan sama sekali tidak larut, tidak mutlak, tapi sukar larut. Misalnya AgCl, CaF2, kapur, PbCl2 tadi yang dapat larut tapi sedikit. Nah, justru sifat ini yang dimanfaatkan atau kita manfaatkan ya. Nah, jadi kita manfaatkan dengan belajar ini supaya di dalam larutan dalam ini misalnya Ca-nya harus kecil ya, di bawah nilai tertentu ya. Nah, jadi ini jadi secara garis besar
zat itu dalam air, ya. Jadi kalau melarutkan itu ada yang kelompok atau golongan mudah larut disebut juga larut, contohnya ini. Dan yang sukar larut, ya, secara umum tidak larut, bukan seharusnya sukar larut, dapat larut tapi sedikit, contohnya ini, ya. Nah, kita bicara yang di sini dan logam-logamnya yang merupakan B3, ya, bahan beracun berbahaya, ya, ya. Jadi tadi Ag, timbal, merkuri, ya, arsen dan sebagainya. Nah, kelarutan suatu zat, ya, definisinya adalah banyaknya zat yang dapat larut maksimal. Nah, maksimal, ya. Nah, dalam volume tertentu sampai jenengan jenuh dalam volume tertentu, ya. Nah, jadi dalam pelarut volume tertentu dalam pelarut ya, air, ya, dalam pelarut air. Jadi kita bicara larutannya air. Jadi ini zat larut dalam air, ya, karena dalam air itulah yang biasanya kita konsumsi. Misalnya kelarutan kalsium hidroksida, ini bahasa kalsium hidroksida, ya, 20 mg dalam 100 ml. Maka dalam 100 ml itu, ya, dengan larutan jenuhnya itu terdapat 20 mg kalsium hidroksida. Nah, satuan kelarutan bisa mol, yaitu bisa mol per liter atau molar atau mol volume tertentu. Nah, contohnya ini, ya, gram tertentu atau bobot per volume tertentu. Tapi dalam perhitungan nanti ke suatu perhitungan konsentrasinya harus molar, ya. Oke, tapi kelarutan itu bisa molar, bisa tidak molar, ya, mol atau bobot gram miligram dalam volume tertentu, seperti ini. Oke, ya. Nah, dalam larut maksimal itu berarti larutan jenuh. Larutan jenuh itu artinya kalau ini ditambah sedikit sudah tidak bisa nambah ke yang larut ini, ya. Walaupun ditambah itu diaduk, berarti sudah tidak dapat larut lagi, ya, karena kelarutannya tertentu. Berapa kelarutannya? Ada datanya, ya, datanya, tidak perlu dihafal, ya, ya. Dalam soal selalu ada data kecuali kalau ditanyakan, ya. Nah, kelarutan zat yang sukar larut, ya, jadi kita bicara yang sukar larut itu karena tujuannya adalah mengurangi kadarnya, ya, dari logam-logam yang berbahaya B3. Ya. Suatu zat anorganik, ya, anorganik yang sukar larut misalnya barium sulfat, ini Gibbs barium sulfat. Apabila dimasukkan ke dalam air, ada sebagian kecil dari zat tersebut yang larut. Nah, jadi seperti tadi gitu ya. Jadi kalau ini CaF2 sebagian kecil yang larut, sebagian besar masih dalam bentuk endapan karena kelarutannya terbatas, ya. Tuh. Jadi kalau seperti ini dimasukkan 10 gram, yang larut tetap sekian, gitu. Berarti sisanya 10 gram dikurangi 20 mg, ya, yang padatan. Oke. Nah, sebagian kecil dari barium sulfat itu yang larut. Nah, artinya masih ada larut tapi sedikit. Dan semua bagian yang larut itu walaupun sedikit, ya, nah, semuanya terurai menjadi ion-ionnya. Nah, proses tersebut dituliskan sebagai berikut, ya. Nah, kalau saya kembali lagi, CaF2 itu sukar larut dalam air, masuk dalam air berapapun, ya. Nah, jadi masih ada padatannya karena kelarutannya kecil, terbatas. Yang larut tadi, nah, itu berubah menjadi ion-ionnya. Dalam hal ini CaF2 itu Ca2+ dan Wb-. Yang setimbang, nah, ini dinarnya setimbang antara padatan dengan ion-ionnya. Nah, jadi ya, barium sulfat padat, solid, ya, dimasukkan dalam air banyak. Ini bukan airnya yang banyak, tapi barium sulfat cukup banyak, gitu ya. Nah, setimbang dengan barium sulfat yang sedikit yang larut.
Ya, yang larut itu yang larut sedikit, aqua itu terlarut. Nah, semua yang sedikit ini, nah itu terurai menjadi ion-ionnya. Nah, jadi ion Ba2+ dan ion SO4 2-. Ya. Nah, terlarut. Jadi yang sedikit itu semua. Jadi semua itu bukan dari yang banyak, tapi yang dari yang sedikit. Ya, jadi artinya bentuk padat, bentuk larut, nah molekul larut, ya. Nah, semua molekul yang larut itu terus menjadi ionnya. Berarti sedikit kemudian semuanya. Berarti ini tidak ada ini. Nah, jadi karena habis, tidak ada itu habis. Jadi keseimbangannya itu antara padatan dengan ion-ionnya. Nah, ya, jadi padatan dengan ion-ionnya. Nah, jadi karena ini, ya, semuanya terurai menjadi ionnya, berarti habis. Yang ada sisa padatan dan ion-ion. Nah, keseimbangan antara padatan dengan ion-ionnya. Oke. Ya. Nah, jadi kita biasa menuliskan seperti ini. Ya, artinya begini. Nah, dalam pembicaraan berikutnya, keseimbangan antara bentuk padat dengan bentuk ion-ionnya. Jadi tidak ada bentuk padatan yang larut ini, tidak ada. Ya, jadi sudah difahami. Tapi mekanismenya itu seperti ini. Banyak sedikit yang larut, dari sedikit itu semuanya terurai, berarti habis. Karena habis itu tidak perlu dituliskan. Ya, oke. Oke. Nah, penulisan keseimbangan yang sukar larut. Ya, rumus umum. Ya, kalau tadi kan BaSO4. Ya. Nah, jadi kalau saya kembali ke sini, BaSO4, Ba indeksnya 1, sulfat indeksnya 1. Nah, jadi Ba indeksnya 1, koefisiennya 1. Sulfat indeksnya 1, koefisiennya 1. Ya, nih, ini kebetulan koefisiennya atau indeksnya sama-sama satu-satunya. Kalau tidak satu, nah itu secara umum ini rumus umum. Zat yang sukar larut AXBY. Kalau kembali ke pelajaran dasar, X itu banyaknya A, Y itu banyaknya B. Tapi X itu valensinya B dan Y itu valensinya A. Perhatikan. Ya, ini. Jadi terurai, indeks keluar sebagai koefisien. X di depannya A, Y di depannya B. Nah, jadi indeks kalau terurai, ya, muncul sebagai koefisien. Nah, tapi XY, nah itu Y valensinya A, berarti A plus sebanyak Y. Nah, B ion negatif atau anion banyaknya sebanyak X. Nah, gitu. Contohnya BbCl2. Bb valensinya 2, Cl valensinya 1. Tapi indeksnya Bb1, indeksnya Cl2. Indeks keluar sebagai koefisien. Valensi keluar sebagai pangkat. Muatan. Valensi keluar sebagai muatan. Jadi Bb valensinya 2, berarti 2 plus. Cl valensinya 1, berarti 1 min. Cuman ion Cl ada 2 karena indeksnya 2. Oke, jadi perhatikan. Ya. Contoh soal, dalam larutan jenuh kalsium karbonat kapur gitu ya. Nah, kalsium karbonat, MR-nya 100, Ca-nya 40, C-nya 12, ya. O-nya 16 kali 3, 48, 12, 60 tambah 40, 100. Terdapat 0,1 molar. Molar itu sudah mol per liter. Ion Ca2+. Nah, jadi kalau CaCO3, nah, jadi seperti ini. Nah, CaCO3 seperti Ca-nya 1, CO3-nya juga 1, ya. Nah, hitunglah kelarutan kalsium karbonat itu dalam 100 mili, ya. Tapi satuannya mol dan gram. Oke. Nah, prosesnya ini supaya tahu indeks dan koefisien, ya. Oke. Nah, kalsium karbonat, oke, Ca1, karbonat 1, tapi jangan lupa bahwa Ca itu valensinya 2, karbonat itu valensinya juga 2. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Bukan berarti Ca valensinya 1, si karbonat valensinya 1, enggak, 2.
logam Ca. Nah, dari reaksi ini gitu ya, konsentrasi kalsium karbonat yang padat yang larut. Nah, yang terlarut sama dengan konsentrasi Ca2+ dan konsentrasi ini. Tapi yang ditanyakan ya, ya. Oke. Nah, jadi kenapa kok sama, jadi konsentrasi CO2 sama dengan konsentrasi ini tahu. Ini tahu dari data yang diketahui. Ya. Dari data yang itu ya. Ca-nya 0,1 molar ion Ca. Nah, ion Ca itu setara dengan ini. Nah, dengan ini. Karena koefisiennya sama. Koefisiennya sama. Nah, jadi konsentrasi CO2 yang terlarut. Nah, jadi kalau dalam barium sulfat itu yang ini. Nah, yang ini. Ya, setara dengan ini. Ya. Jadi ini ganti CaCO3, ini Ca. Ca-nya tahu, berarti Ca3 yang terlarut tahu. Oke. Ya. Jadi konsentrasi CO3 sama dengan Ca karena valensinya sama, yaitu 0,01 mol per liter. Ya, maka dalam 100 mili, 100 per 1000, karena ini mol per 1000, ya, mililiter per mililiter kali 0,01 mol, berarti 0,001 mol. Nah, kalau dalam gram, mol kali mr, mr-nya 100, berarti 1/1000 kali 100 1/10. Ya, mudah-mudahan sudah membaca di email ya, materi yang saya emailkan. Oke. Ya. Oke. Nah, hasil kali kelarutan ditandakan dengan KSP. Sebenarnya KSP constante of solution product. Nah, jadi hasil kali kelarutan. Oke. Ya, nanti kaitannya dengan kelarutan. Ya, jadi ini bukan kelarutan S solubility. Ya, ini kelarutan KSP constante of solution product. Definisinya, hasil kali kelarutan yang ditandakan dengan dituliskan sebagai KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion, satuannya harus molar. Ini nih. Jadi KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion. Nah, ion-ion dalam larutan jenuhnya, ya, dengan masing-masing konsentrasi itu berpangkatkan koefisiennya. Nah, jadi jangan lupa hasil kali konsentrasi ion-ion ini dalam urutan jenuhnya, yang masing-masing konsentrasi harus dipangkatkan bilangan koefisiennya. Berarti ya supaya tahu koefisiennya, berarti dituliskan bentuk peruraiannya ini. AGI menjadi AG plus dan I min, koefisiennya 1,1. Berarti KSP-nya adalah konsentrasi AG plus kali I min, masing-masing berpangkat 1 karena koefisiennya 1. Lain halnya dengan PbCl2. Ya, koefisiennya Pb1, koefisiennya Cl2. Berarti konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi Cl min berpangkat 2. Jadi di sini jangan dituliskan 2Cl min, ya, jangan dituliskan 2Cl min, tapi tetap ya ionnya ini. Tapi koefisien menjadi pangkatnya. Oke. Ya, oke. Nah, jadi perhatikan. Nah, bentuk umum. Ya. A banyaknya X. B banyaknya Y. Ya. X indeksnya A keluar sebagai koefisien. Y indeksnya B keluar sebagai koefisien. A valensinya Y. Nah, B muatan negatif valensinya X. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan enggak lupa ya, gitu. Seperti PbCl2. Pb valensinya 2, Cl valensinya 1. Oke. Jadi letaknya bersilangan. Maka rumusan ini KSP-nya adalah konsentrasi ionnya A kali konsentrasi B, ya, B muatannya plus min, yang A-nya itu berpangkat X, B-nya berpangkat Y, berpangkat koefisiennya masing-masing.
konsentrasi dalam hal ini harus molar, ya. Jadi masuk ke sini harus molar, keluar dari sini mula-mula molar. Nah, tergantung kelanjutannya, jadikan mol, jadikan gram dan sebagainya. Nah, jadi latihan. Jadi tuliskan rumus KSP. Kalau ini itu perak kromat, ya, merkurobromida, bukan merkuri, merkurobromida, barium karbonat. Jangan lupa valensi, terutama valensi dari logam-logam ya. Ag, Hg di sini, ya, dan Ba. Ya. Oke. Ingat valensi. Oke. Nah, hubungan antara kelarutan solubility dengan KSP hasil kali kelarutan. Oke. Jadi karena nanti ada hanya berfungsi berguna untuk perhitungan. Ya, memperkecil sampai ini. Harga KSP itu tetap. Harga KSP itu tetap. Ya, tetap seperti K. Ada daftarnya, masing-masing zat harganya tertentu, tidak perlu dihafal. Ya, okay. Nah, hubungan antara S dengan KSP, rumusannya ya apa maksudnya itu? Jadi kita mencari rumusan hubungan antara S dengan KSP. Ya. Nah, contohnya ya. Jadi contoh PBCl 2. BB muatannya 2 plus, koefisiennya 1, Cl muatannya 1 min, koefisiennya 2. Nah, kalau kelarutannya itu S molar, nah kelarutannya itu S molar. Ini S-nya itu S molar. Jadi ini solubility ya. Kalau kelarutan PbCl2 itu yang larut ya, nanti semua terurut. Jadi ini S molar, maka akan dihasilkan ion Bb2+ sebanyak S juga. Ya, dari mana kok sama dengan S? Karena koefisiennya sama. Dihasilkan ion Cl- sebanyak 2S. Kok bisa 2S? Karena koefisiennya ini 2. Ini 1, ini 2. Berarti Cl- 2 kali. Nah, rumusan KSP, konsentrasi Bb2+ pangkat 1, konsentrasi Cl- pangkat 2. Jadi jangan dituliskan 2 Cl- di sini, tapi masukkan sini. Ya, Bb-nya S, Cl-nya 2S, pangkat 2. Ya, nah berarti ini pangkat 2, 4. S pangkat S kuadrat kali S berarti 4S pangkat 3. Sehingga rumusan S-nya itu akar pangkat 3 dari KSP per 4. Oke ya. Jadi KSP 4S pangkat 3. Berarti S-nya adalah, nah jadi karena ini pangkat 3, berarti KSP-nya di akar pangkat 3 atau pangkat sepertiga. Ya. Nah, jadi akar pangkat 3 dari KSP per 4. Nah, okay. Atau gini, kalau S pangkat 3 adalah KSP per 4. Nah, S pangkat 3 itu ya. Jadi S pangkat 3 KSP per 4. Kita menghitung S-nya. S berarti S-nya. Nah, berarti akar dari KSP per 4 ya. Jadi akar pangkat 3 dari KSP per 4. Oke. Apakah rumusannya selalu ini? Enggak, tergantung pada zatnya. Nah, pada AgBr. Ya, jadi Ag valensinya 1, Br valensinya 1. Nah, jadi GBr ini bukan indeks, tapi AgBr. Perak bromida. Ag, nah, muatannya 1 plus, koefisiennya 1. Br muatan 1 min, koefisien 1. Kelarutannya S. Ya, maka di konsentrasi Ag plus ya S, Br min ya S, sehingga KSP-nya rumusannya Ag plus kali Br min masing-masing berpangkat 1, masukkan S kuadrat. Berarti rumusannya antara S dengan KSP untuk AgBr adalah ya, akar dari KSP. Ya, akar itu berarti akar pangkat 2 ya. Jadi dari KSP. Nah, berarti bentuknya tidak sama. Tergantung pada rumus senyawanya. Nah, jadi bagaimana rumus secara umum? Nah, oke. Ya. Nah, secara umum gini. Oke ya, terurai. Ya, X indeks dari A keluar sebagai koefisien, Y indeks dari B muncul sebagai koefisien. A valensinya Y, berarti plus Y.
B valensinya X, berarti min X. Gitu ya. Kalau korelatornya S, berarti dihasilkan XS, YS. Ya, YS. YS itu, ya ini YS, bukan Yusufzai. Ya. Nah, rumusan KSP, konsentrasi A plus ya, kali konsentrasi B min X, kalau A-nya berpangkat X, B-nya berpangkat Y. Nah, itu. Jadi A-nya berpangkat X, B-nya berpangkat X. Masukkan A, XS, masukkan B, YS. Oke. Nah, sehingga berpangkat masing-masing koefisien X. Jadi, ini keluar. X pangkat X, Y pangkat Y. Oke. S pangkat X kali S pangkat Y menjadi S pangkat X ditambah Y. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi matematika sederhana itu sebetulnya. Nah, ya kalau dari sini. Jadi KSP-nya adalah ini. Oke. Baru kita mencari S. Jadi di awal KSP ya, jadi S pangkat X plus Y itu adalah KSP per X pangkat X, Y pangkat Y. Berapa S-nya? Nah, berarti S sama dengan akar berpangkat X plus Y dari KSP per X pangkat X, Y pangkat Y. Nah, berarti apa itu XY? X dan Y adalah koefisien dari ion-ion. Ini dari ion-ion. Koefisien dari ion. Jadi X ditambah Y. Akar berpangkat X tambah Y, itu koefisiennya, ya kan ya. Dari KSP dibagi per X pangkat X, Y pangkat Y. Oke. Jadi rumus umum ini, rumusnya. Nah, jadi contohnya ya. Contoh kalau kembali ke sana. Ya. Nah, pangkat 1. Ya, pangkat 1. Sorry. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Ya. Nah, jadi koefisiennya 1, 2, berarti pangkat 3. 1 ditambah 2. Ya, jadi akar dari 1 tambah 2, 3. KSP per, ya. Nah, jadi 1 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4. Nah, jadi ini asalnya dari 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4. Oke. Nah, jadi rumus umum ini. Oke, ya. Rumus umum. Nah, jadi rumus umum tergantung pada rumusatnya. Rumusatnya itu valensi dan indeksnya itu. Ya. Nah, oke, nanti ada contoh ya, ada contoh misalnya. Nah, jadi kalau ya, kembali sini ya. Yes. Nah, tuliskan rumusan KSP. Kalau dituliskan hubungan S dengan KSP-nya dari masing-masing ini. Nah, oke. Ya, tuh. Oke lah, nanti. Nah, contohnya berapa gram ini gram massa kelarutan perak kromat, rumusnya ini perak kromat. Mudah-mudahan ya. Kenapa rumusnya ini? Ag itu valensinya 1, kromat itu valensinya 2 dari asam kromat H2SO4. Jadi ion kromat valensinya 2 berarti 2 min. Ag valensinya 1 berarti 1 plus, tapi indeksnya akan jadi keluar sebagai apa ini? Koefisien. Ya, dalam 200 ml larutan jika KSP-nya tahu. Nah, jadi KSP-nya tahu 3,2 kali 10 pangkat min 11. Oke. Ag kromat. Ya, X-nya 2. X-nya itu gini. Y-nya kalau ini belum jelas tuliskan. Ya, ini tuliskan jadi ion-ionnya. Menjadi 2Ag plus tambah 1, enggak perlu tuliskan. CrO4 2 min berarti koefisiennya 21. 21 itu ini ya. Jadi pangkat 3. Jadi 21 itu 2 tambah 1 jadi 3. Oke. Nah, KSP per 2 kuadrat ya dari Ag ya. Nah, 1 pangkat 1 dari CR. Nah, berarti yang berarti. Oke.
Jadi 3,2 10 pangkat min 11 per 4. Ya, akar dari pangkat 3. Sekian. Oke. Loh kok bisa? Kalau pakai alat gampang, kalkulator. Oke. Dengarkan. Ini akar pangkat 3. Ini jangan ditulis ya. Kalau mau ditulis lain di sini. Ya. Nah, supaya bisa keluar dari mana 2 ini? Gini. Pangkat dari 10 ini dibuat supaya bisa dibagi 3. Berarti berapa? 12. Nah, kalau ini pangkat min 12, berarti ini jadi berapa? 32. Nah, 32 bagi 4 berapa? 8. Nah, jadi akar ini menjadi akar pangkat 3, ya, 8 atau 32 10 pangkat min 12 per 4. 32 per 4 itu 8. Berarti akar pangkat 3 8 10 pangkat min 12. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, berarti keluar 2-nya. 10 pangkat min 12 dibagi 3 keluar jadi 4. Nah, jadi ini berasal dari 2 pangkat 3 8 dari pembagian ini. Oke. Ya, mudah-mudahan matematikanya masih tetap ingat. Ya, jadi konsentrasinya kelarutannya 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Molar itu mol per liter kali mR. mR-nya 330. Nah, 0,066 gram per liter. Dalam 200 ml berarti 200 per 1 liter mililiter. Itu kali 0 sama dengan sekian gram. Oke, jadi pertanyaannya tidak harus dalam 1 liter, tergantung pada dosennya, gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang ya masuk ke bagaimana caranya memperkecil kadar ion Pb, Ag, dan logam-logam B3 tadi. Nah, jadi pengaruh adanya ion sejenis ini konsep teorinya. Ya, tentunya dari terpikirkan dan sudah dicoba kemudian dituliskan. Ya, menjadi ilmu. Pengaruh adanya ion sejenis terhadap kelarutan. Ya. Nah, jadi kelarutan ini dari zat yang sukar larut tadi, ya. Jadi AgCl, ya. Adanya ion sejenis itu ion yang sama, ya, ion yang sama dengan salah satu dari zat yang sukar larut. Nah, jadi kalau yang sukar larut itu AgCl, berarti yang sama itu Ag plus atau Cl min. Nanti tergantung dari penambahannya nanti, penambah adanya itu jadi ditambahkan, jadi tergantung apa yang ditambahkan Ag mengurangi Cl, tapi kita tujuannya mengurangi yang berbahaya Ag, berarti tambahnya Cl. Ya, jadi misalnya adanya Cl min, ya, dari NaCl itu zat yang mudah didapat, murah harganya, akan mempengaruhi kelarutan AgCl. Menurut proses berikut, ya, pergeseran keseimbangan. Ini pergeseran keseimbangan. Oke, seperti tadi yang sudah kita bicarakan di depan. Ya. Nah, zat yang ditambahkan NaCl dalam air terurai sempurna. Ya, jadi garam terurai sempurna. Karena ini mudah larut dalam air menjadi Na plus Cl min. Kalau yang ditambahkan itu amolar. Ya, ini biasa kalau tidak langsung A gram, tapi dalam proses hitungan ini harus menjadi molar. Misalnya amolar. Maka diperoleh Cl min amolar. Kok bisa A? Koefisiennya 1. Oke. AgCl yang sukar larut. Ya, sukar larut itu ini keseimbangan dengan ion-ionnya Ag plus Cl min. Kelarutannya S berarti ada di dalam larutan ada Ag plus sebanyak S molar, Cl min sebanyak S molar. Dalam praktek kebanyakan A itu jauh lebih besar dari ini. Ya, jauh dari ini. Oke, coba dengarkan, di sini tidak ada. Di tabel ada ini 10 pangkat min 10 molar ada. Jadi KSP-nya. Berarti kelarutannya akar dari 10 pangkat min min 10 pangkat min 5.
10 pangkat min 5 molar. Ini paling tidak 0,1 molar, 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dibandingkan 10 pangkat min 5, jauh lebih besar. Sehingga ini biasanya diabaikan. Nah, jadi Cl- dalam larutan sebetulnya A ditambah S. Ya. Nah, karena S itu sangat kecil dibandingkan A, maka biasanya untuk kemudian ini diabaikan, dianggap tidak bermakna, bukan tidak ada. Tidak bermakna terhadap A, sehingga besarnya itu dituliskan sebagai A saja. A saja. Berarti yang berasal dari tambahan luar. Nah, tambahan itu CL. Nah, adanya Cl- dari NaCl ya menggeser keseimbangan ini, nah keseimbangan ini ya itu ke kiri, nah ke kiri seperti tadi ya. Jadi tambahan Cl ya akan bereaksi dengan Ag+ yang ada membentuk AgCl. Berarti endapan AgCl makin banyak, konsentrasi Ag makin kecil karena bereaksi dengan ini. Sehingga bisa diatur supaya di bawah nilai ambang batas. Ya, tuh. Nah, adanya Cl- dari NaCl ini menggeser keseimbangan reaksi kedua ini ke kiri. Ke kiri. Artinya Cl- bereaksi dengan Ag membentuk AgCl. Artinya endapan AgCl makin banyak, konsentrasi Ag+ dalam larutan berkurang karena bereaksi dengan Cl-. Supaya K tetap K dari AgCl ya. Nah, dengan kata lain adanya Cl- akan memperkecil kelarutan AgCl. Nah, jadi tidak, karena ini makin kecil. Misalnya menjadi setengah S, nah, misalnya ya. Jadi yang penting kan makin kecil. Dengan mengatur ini, maka ini bisa diperoleh karena K-nya tetap. Ya, K-nya tetap. Nah, jadi ini kan kualitatifnya. Berikutnya kuantitatifnya, artinya cara ngitungnya. Ini kehitungan, bukan pengertian toh. Hitungan. Nah, ini hitungannya, perhatikan. Nah, pengaruh adanya ini adalah akan memperkecil kelarutan yang sukar larut. Nah, sukar larut itu yang berbahaya, terutama logam-logam berbahaya. Ya, jadi memperkecil kelarutan zat yang sukar larut. Nah, sukar larut itu logam-logam B3. Sehingga ya menjadi lebih kecil atau di bawah nilai ambang batas. Makin besar konsentrasi ion sejenis, ya Cl- tadi ya misalnya, makin kecil kelarutannya. Nah, diatur itu loh. Penambahan diatur supaya di bawah atas. Nah, contohnya ini. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Berapa kelarutan AgCl yang KSP-nya 110-10 jika ke dalamnya dimasukkan 0,01 molar. 0,10 1/100. Nah, 1/100 itu kalau ini MR-nya 23, 35,5, 58,5 ya. 58,5 berarti 0,5 gram. Dalam 1 liter 0,5 gram cukup banyak. Cukup 0,5 gram ya, artinya cukup banyak tapi tidak terlalu banyak. 0,5 gram. Ya, setengah gram dikit tidak sampai 1 kilo. Ya, jadi kita lihat tidak sampai 1 kilo 0,5. Ya. 0,01 kali MR, MR-nya 58. Nah, ya, jadi 0,5 gram. Nah, NaCl yang 0,1 molar terurai semuanya menjadi Na+ dan Cl-. Berarti Cl- sama dengan NaCl yaitu 0,01 molar. Nah, AgCl ya, kelarutannya Cl- ini ya, jadi kelarutannya ini sendiri kelarutannya adalah akar dari KSP. Loh, kok bisa? Nah, ini nih satu itu. Jadi akar dari KSP karena ini indeksnya 11 ya, atau tipe 11 akar pangkat 2 dari KSP. Akar dari 10 pangkat min 5. Nah, oke. 0,01 ditambah 0,00001. Nolnya 4 di belakang koma 1. Nah, jadi nah ini diabaikan terhadap ini sehingga dituliskan seperti ini untuk kemudahan menghitung. Ya, jadi sebetulnya kalau secara matematis tepat
Jadi sama dengan 0,0100 gantian ya. Ini 0,01001. Gitu. Ini oke. Nah, KSP AgCl rumusannya itu ya karena turunannya menjadi Ag plus Cl min, hasil kali konsentrasi berpangkat koefisiennya. Nah, maka kelarutan AgCl itu adalah Ag sama dengan konsentrasinya. Artinya ini. Kelarutan AgCl sama dengan Ag setelah ada konsen Ag setelah ada pengaruh dari Cl min dari NaCl. Nah, yaitu G. Jadi KSP-nya kan G ini. Jadi ini berarti KSP per Cl min. 1 kali 10, 10 per min 8. Nah, jadi berubah dari 10 bikin 5 menjadi 10 pangkat min 8. Makin besar apa makin kecil? Makin besar pangkat 8 minnya, tapi nilainya makin kecil. Oke. Ya. Oke. Jadi dengan penambahan setengah gram tadi, setengah gram, ya, jadi konsentrasi menjadi sangat kecil. Ini pasti di bawah nilai ambang batas ya. Nah, jadi kelarutan AgCl tanpa adanya NaCl 10 pangkat min 5 semula, setelah adanya 0,01 molar atau 0,5 gram gitu ya. Nah, 0,01 molar, kelarutannya menjadi 10 pangkat min 8, berarti makin kecil. Jadi menjadi seperseribunya. Oke. Ya. Nah, oke. Nah, jadi kemudian campuran dua larutan. Apakah campuran dua zat selalu menghasilkan endapan? Jawabnya tidak selalu. Ya, walaupun AgCl itu zat yang suka larut, ya. Nah, campuran dari Ag plus Ag nitrat ditambah Cl, apakah selalu membentuk endapan AgCl? Tidak selalu. Jadi, kenapa tidak selalu? Jadi kan tergantung pada konsentrasi, ya. Nah, ketentuan ini, oke. Hasilnya tidak selalu, oke. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, belum mengendap, walaupun sukar mengendap ya, belum mengendap kalau hasil kali konsentrasi Ag ini berpangkat koefisiennya lebih kecil dari KSP. Harga KSP ini tertentu. Kalau AgCl 10 pangkat min 10. Nah, kalau hasil kali ini menjadi 10 pangkat min 11, berarti belum mengendap. Karena ini 10 pangkat min 10. Tepat jenuh. Bila ini kali ini sama dengan KSP-nya. Sama dengan, berarti kalau ini 10 min 10, ini 10 pangkat min 10. Telah mengendap bila Ag plus kali Cl min lebih besar dari KSP-nya. Berarti kalau ini 10 pangkat 10, ini lebih besar. Kira-kira berarti 10 pangkat min 9, min 8. Gitu ya. Nah, jadi tidak selalu. Memang dalam praktek biasanya kita karena kita menambahkan Cl min itu banyak. Tapi secara teori tidak selalu ya. Nah, jadi jangan sampai, karena itulah ini perlu dipelajari. Artinya ini itu harus banyak supaya melebihi hasil kali konsentrasinya melebihi ini supaya mengendap Ag plus makin kecil. Ya, karena K-nya tetap ya. Oke, jadi ini ilmunya supaya kita tahu berapa banyak yang harus dimakan. Sebab tidak cuma berapa banyak, tapi berlebih sedikit. Tidak boleh berlebih banyak, karena kebanyakan juga menjadi racun. Oke, secara umum, oke. Nah, campuran ion-ion, kation dan anion. Kalau ini Ag, misalnya dari Ag juga. Ini Cl dari AgCl, dari HCl, membentuk ini. Jadi ini valensinya Y, ini valensinya X, ini. Ya, jadi membentuk ini. Nah, X sebagai indeksnya A, Y sebagai indeksnya B.
jadi dibalik ya. Jadi valensinya ya menjadi indeksnya apa ini partnernya. Nah, oke. Nah, pada kondisi tertentu itu bisa mendap, bisa tepat mengendap, bisa belum mengendap, ya tertentu. Nah, jadi dirumuskan sebagai Q. Q itu rumusannya sama dengan KSP. Rumusannya sama, tapi nilainya belum tentu sama dengan KSP, belum tentu. Nah, Q disebut quotient, kalau KSP sudah tertentu. Nah, jadi campuran tadi ini telah mengendap jika harga Q-nya lebih besar dari KSP. Nah, jadi kalau kembali sini, ini. Nah, ini ya. Ini lebih besar dari KSP, telah mengendap. Kalau tepat sama itu berarti telah jenuh, nah, tepat akan mengendap. Kalau masih lebih kecil dari KSP, belum mengendap. Nah, jadi ini ilmunya. Oke. Jadi kalau lebih besar dari KSP-nya telah mengendap, ya sama itu telah tepat jenuh, ya ditambah sedikit akan mengendap, belum mengendap kalau G-nya lebih kecil dari SP. Nah, kita hitung ini untuk mengetahui telah mengendap apa atau belum, karena harga ini tetap, ya. Contoh, periksalah apakah campuran 100 mili 4,10 molar Pb nitrat dan 400 mili 2,5 10 molar HCl telah membentuk PbCl2. Ini zat yang suka larut, endapan putih, ya. Dan KSP dari PbCl2 210-10. Ya. Nah, apakah campuran ini, ya, dengan ini membentuk PbCl2? Tentunya ini coba tuliskan reaksinya ya, supaya tahu zat yang mengendap itu apa, ya, apa molekulnya, itulah rumus molekulnya. Pb valensinya 2, Cl valensinya 1. Oke, rumusnya ini. Sehingga tahu rumusan KSP-nya. Nah, volume campuran, karena penambahan Oke, jadi pencampuran 2 macam larutan 100 dan 400 itu menjadi totalnya 500. 500 itu merubah molar. Ya. Jadi perubahan volume akan merubah konsentrasi. Nah, jadi perubahan volume dari 100 400 ya, menjadi 500. Keduanya campur jadi satu. Konsentrasi Pb plus berarti pengenceran ini, pengenceran. Nah, ingat rumus pengenceran. Ya, jadi volume dari 100 volume semula ya ke volume akhir kali konsentrasi semula, berarti di pancaran konsentrasi makin kecil, ya. 4 10 min 3 menjadi 8 10 min 4. Nah, ini min 3 min 4 ini makin kecil. Begitu juga Cl, ya tetap molar karena masuk KSP harus molar. 400 volume semula per volume akhir kali konsentrasi semula menjadi 2 10 pangkat min 4. Oke. Nah, bagaimana rumusan KSP-nya? Nah, ini Pb2 plus Cl2 min. Ini kalau diuraikan menjadi Pb2 plus tambah 2 Cl min, sehingga konsentrasi Pb-nya pangkat 1, koefisiennya 1, konsentrasi Cl min pangkat 2 karena koefisiennya 2. Q-nya bukan KSP ya, Q-nya rumusannya sama. Diukur realnya, ini realnya dalam campuran. Masuk. Harganya, ya. Nah, jadi karena ini pangkat 2, 4 kali 8 32. 10 pangkat min 8 ditambah 4 jadi min 12. Nah, karena ini 3, sebenarnya 32 10 pangkat min 12 atau 3,2 10 pangkat min 11. KSP-nya berapa? KSP-nya adalah 2 10 pangkat min 10. Nah, bagaimana hasilnya yang Q-nya terhadap KSP? Nah, 10 pangkat min 11, ini 10 pangkat min 10, berarti makin kecil. Walaupun 3,2 lebih besar dari 2 ya. Tapi 10 pangkat min 11 dengan 10 pangkat min 10 berarti ini makin kecil. Nah, belum mengendap. Walaupun zatnya PbCl2 itu sukar mengendap, tapi campuran itu belum mengendap.
Nah, belum mengendap berarti upaya memperkecil konsentrasi Bb sebagai logam B3 itu belum berhasil, belum berhasil. Ya, nah, berarti perlu ditambah. Apa yang ditambah? Ya, upayanya HCl-nya. Oke. Jadi yang perlu ditambah itu kalau di sini berarti campuran. Jadi, nah berarti yang ditambah itu, nah ini yang ditambah itu HCl supaya Bb-nya berkurang. Ya karena yang berbahaya itu ini. Ya. Nah, penggunaan konsep ketimbangan larutan tadi udah mengurangi kadar logam berat, ya, Bb, Ag, Hg dan seterusnya. Itu. Nah, untuk tidak mencemar lingkungan, jangan mengendapkan logam tersebut sebagai basa atau yang lain atau garamnya. Oke. Ya karena basa logam berat tadi sukar larut dalam air. Nah, contohnya sekarang perhitungannya. Ya, pH minimum penambahan NaOH karena tujuannya didapatkan sebagai basa, ya, BbOH2. Nah, seperti BbCl2, BbOH2. Oke, ya. Nah, KSP-nya 110/12, oke. Air Bb 208. Ya. Nah, jadi Bb kadar maksimum yang boleh itu 3 ppm. ppm itu miligram per liter. Ya. Jadi harus diupayakan lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari ini. Ya. 2,5 paling enggak, pokoknya lebih kecil dari 3. Ya. Nah, berarti artinya maksimum 3. Ya. Endapan bentuknya itu ionisasinya Pp2+, O2OH- berarti koefisiennya 1, 2, ini berpangkat 1, berpangkat 2. Oke. Ya, jadi Pp-nya 5,20 berpangkat min liter. Ya. Nah, Pp12 jadi dari soalnya molar 2,5. Nah, ya. Oh, sorry. Jadi ini GG. Salah. Saya salah. Jadi CC. Jadi di soal salah, ya. Saya tak ya. Salah. Ini salah. Nah, jadi ini. Nah, oke. Nah, jadi maaf yang saya sampaikan, ya, tuh. Oke, ada kekeliruan di sini, ya. Ini kekeliruan di sini, ya. Nah, jadi telah saya koreksi, ya. Nah, jadi ya. Maksimum yang boleh maksimum itu 5,2 ppm, 5,2 miligram per liter. Nah, jadi maksimum ini, nah, jadi Pb-nya itu kita ini yang larut ya, yang larut dalam larutan maksimum itu. Nah, dari ppm atau miligram per liter kita jadikan molar, harus jadikan molar. Nah, jadi 5,2 10-3 dibagi 2,08 menjadi kok bisa 2,5 kali 10-3 min 5 ya gini 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat min 5 berarti turun 100 berarti ini dikalikan 100 kalikan 100 itu 520
Ya kalau 520 dibagi 208 hasilnya 2,5. Nah, jadi 2,5 itu ya itu dari hasil 520 ini menjadi 10 pangkat min 5. Nah, yang dibagi 208 MR-nya. AR. Nah, ya KSP PPOH min oke. Jadi ini sudah tahu, oke. Ini yang dihitung karena ditanyakan pH ya. Nah, tapi karena bahasa ketemu dulu pH. Nah, konsentrasi OH min berarti KSP-nya ya, per konsentrasi PB 2 plus ya. Oke. Jadi akar. Jadi ini KSP sama dengan konsentrasi ya. Jadi kalau ya. Jadi perhatikan ini mungkin tidak tertulis. Nih, KSP sama dengan ya, akarnya ini. Nah, jadi KSP sama dengan KSP dari PbO2. KSP PbO2 sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat 1 kali konsentrasi OH min kuadrat. Nah, jadi sehingga konsentrasi OH min, kalau tadi kuadrat, KSP, akar dari KSP per Pb2 plus. Jadi perhatikan yang saya sampaikan tadi sekali lagi. Dari sini ya coba diperhatikan kalau mungkin bawa buku, bawa catatan kertas. Dari sini KSP rumusannya ya KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus ya kali konsentrasi OH min kuadrat. Nah, konsentrasi OH min kuadrat KSP per Pb2 plus. Konsentrasi OH min tidak kuadrat, akarnya ya, akar dari 1 dibagi ini di oke. Nah, jadi 2. Oke, 10 pangkat 4. Dari mana kok 2? Nah, jadi gini. Oke. Ini menjadi 10 pangkat min 14 atau 10 ya, 10. Nah, 10 ini menjadi 10 pangkat min 13 dikurangi 5 jadi min 8. Min 8 nanti keluar sebagai 10 min 4 karena di akar. Nah, 10 dibagi 2 setengah 4. 4 di akar 2. Oke, pakai alat enggak apa-apa. Alat hitung. pOH sama dengan min log OH min log ini 2 10 min 4 4 min 2 berarti pH-nya ya. Jadi pH 14 min pOH. Oke, nah 10 min 4 berarti 10 ditambah log 2 itu 0,3 berarti 10. Ya. Dipelajari lagi matematikanya. Ya, jadi akar. Selamat belajar. Ada soal? Oke. Nah, pesan terakhir. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Ya. Nah, bagian pH campuran. Hasil campuran asam dengan basa. Oke. Nah, jadi mau dipelajari. Oke. Sisa karena campuran ini seperti tadi bisa habis, bisa tidak habis. Ya, reaktannya tidak habis berarti sisa. Bagaimana cara menghitung sisa? Hitungan log dan akar seperti tadi. Asam basa kuat lemah. Jadinya nanti apa? Ya, kalau kuat-kuat itu nanti hidrolisis, kalau ada yang lemah itu jadi sistem buffer. Bagaimana cara menghitung pH pOH-nya? Oke. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa belajar dengan baik. Kalau mungkin diskusi bersama teman untuk sharing ilmu yang diperlukan. Oke. Ya, bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap selalu dalam kondisi sehat. Amin.